Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada malam yang tadi disebutkan malam ke-20, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa hadir untuk menunaikan sholat isya dan insya Allah sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam tak lupa kita mohonkan, kita panjatkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada kita semua sebagai pengikutnya. Jemaah rahimakumullah, hari ini tema yang akan coba saya sampaikan adalah tentang keutamaan itikaf. Ini terus terang tema ini tema yang berat karena saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah terbiasa, sudah sering melakukan itikaf ini karena dari tahun ke tahun sering dibahas. Kemudian itikaf ini juga merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, terutama di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Oleh karena itu ingin saya sampaikan bahwa apa yang saya utarakan nanti ini hanya kulit-kulitnya aja. Mungkin lebih tepatnya ditujukan kepada para pemula, para remaja, atau bagi kita yang belum terbiasa untuk melakukan itikaf, kemudian ingin mencoba belajar beritikaf. Nah, saya pun termasuk pemula di bidang itikaf ini, tapi saya lihat Pak Ustadz Supriyadi memang saya nggak ngerti kenapa saya disuruh membahas soal itikaf. Tapi saya berhusnuzon, mungkin maksudnya supaya saya mulai hari inilah itikaf gitu. Ya, baik. Pertama-tama jamaah sekalian, apa itu itikaf? Nah, jadi itikaf kalau menurut para ulama, menurut bahasa itikaf itu adalah menetap di suatu tempat. Nah, menetap di suatu tempat artinya dimanapun tempat itu, apabila kita menetap dalam waktu yang cukup lama itu sudah disebut itikaf. Jadi di kantor kita berlama-lama di kantor itu itikaf, atau kita ke pasar berlama-lama di sana itikaf juga. Namun tentu bukan itu yang kita maksudkan, karena itikaf menurut fikih itu adalah berdiam diri di masjid, berlama-lama di masjid. Jadi ada suatu periode waktu tertentu tapi di masjid, bukan di tempat lain. Itu adalah itikaf. Nah, berapa lama batas minimal waktu itikaf? Nah, ini saya mesti sangat hati-hati karena para ulama banyak pendapat begitu. Ada yang mengatakan 10 hari. Jadi saya sempatkan mendengar YouTube dari Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Adi Hidayat, terus Ustadz Khalid Basalamah. Saya lihat, waduh, ini banyak macamnya. Jadi ada yang bilang 10 hari, jadi masuk malam ke-21, keluar dari masjid nanti setelah mau lebaran, begitu katanya. Tapi ada juga ulama yang berpendapat sebenarnya itikaf bisa 24 jam. Jadi masuk jam 6 pagi ke masjid,
keluar nanti jam 6 pagi lagi gitu. Tapi ada juga dikatakan bahwa itikaf itu bisa siang 12 jam, bisa malam gitu. Nah, namun saya dengar dari Ustadz Abdul Somad bahwa menurut Imam Syafi'i itikaf itu cukup selama kita melaksanakan sholat secara tumaninah. Nah, artinya ini memberi secerca harapan bagi kita pemula ya. Karena kalau kita membayangkan bahwa itikaf itu semalam suntuk di masjid, bagi pemula ini tentu berat. Jangankan semalam suntuk, ya orang habis sholat saja seringkali kita langsung assalamualaikum pulang gitu. Nah, ya jadi ini menurut Imam Syafi'i itu tidak perlu lama-lama, yang penting rukun-rukunnya terpenuhi. Nah, sebenarnya itikaf itu bisa dilakukan setiap saat, tidak cuma di bulan Ramadan. Jadi hari-hari biasa juga bisa, tapi lebih istimewa kalau dilakukan di bulan Ramadan. Terkhusus lagi 10 malam terakhir, 10 hari terakhir gitu. Jadi itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya siapa yang ingin beritikaf bersamaku maka beritikaflah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, bagaimana hukum itikaf? Nah, jadi itikaf ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Basicnya adalah sunnah. Artinya kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Namun dia dapat menjadi wajib jika itu merupakan nazar seseorang. Jadi apabila contohnya kita sakit keras, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau nanti saya sembuh, maka saya akan melakukan itikaf. Nah, ketika janji itu terucap, maka itu hukumnya sudah menjadi wajib. Nah, kita harus wajib melaksanakan itikaf tersebut. Nah, hukum itikaf juga bisa menjadi haram. Nah, kenapa bisa menjadi haram? Ini orang mau ibadah kok jadi haram gitu kan? Nah, ternyata ini contohnya kenapa dia haram, apabila dilakukan oleh seorang istri tanpa izin dari suami. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang sudah bersuami, apabila ingin melakukan itikaf harus mengajukan izin kepada suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, ya berarti tidak boleh, gitu ya. Jadi harus izin suami. Padahal untuk melakukan ibadah ya, kenapa harus izin suami? Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian itikaf itu menjadi makruh apabila dilakukan terutama oleh seorang wanita perempuan yang bisa mengundang fitnah begitu. Misalnya penampilannya tidak dijaga gitu. Meskipun disertai izin, tapi kalau penampilannya tidak sesuai mungkin bisa menjadi makruh ya. Nah, rukun itikaf itu yang pertama adalah niat. Jadi niat itu ini penting karena ya innamal a'malu binniyat, gitu kira-kira. Jadi amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita berniat akan melaksanakan itikaf, maka itu sudah dicatat sebagai pahala. Nah, niatnya apa? Niatnya bisa dalam bahasa Indonesia, ya bisa juga pakai bahasa Arab. Ini saya sebutkan bahasa Arabnya. Nawaitu an i'tikafa fi hazal masjidi sunnatal lillahi ta'ala. Artinya saya niat
berdiam diri di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niat. Kemudian yang kedua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Nah ini sesuai dengan tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa lamanya berdiam diri di masjid itu ya kurang lebih seperti itu, minimal mungkin ya, karena akan lebih besar pahalanya apabila kita mengerjakan itikaf itu lebih lama, karena berarti kita ibadahnya pun akan lebih banyak. Yang ketiga, itikaf itu dilakukan di masjid gitu. Jadi hanya di masjid kita itikaf ya. Kalau di musola itu tidak, menurut informasi yang saya dengarkan itu tidak diperkenankan. Jadi itikaf itu hanya dilakukan di masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Masjid jami itu adalah masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Begitu. Nah, selanjutnya apa saja syarat orang melakukan itikaf? Yang pertama, sudah pasti dia harus beragama Islam. Karena kalau tidak Islam, ya buat apa dia ada di masjid kan? Kemudian yang kedua, berakal sehat. Nah, jadi orang gila mungkin ya, orang gila ya nggak ada gunanya gitu. Kemudian yang ketiga harus berwudu, bebas dari hadas besar. Nah, apa saja yang dilakukan selama orang melakukan itikaf? Nah, yang dilakukan adalah memperbanyak amalan-amalan. Bisa berdoa, ya mumpung di masjid bebas dari gangguan, banyak-banyaklah berdoa. Kemudian memperbanyak sholat sunat, berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, diperbanyaklah. Jadi itu kesempatan, karena kita di masjid, memang masjid itu adalah tempat untuk melakukan ibadah. Kalau di rumah, kadang-kadang kita tergoda di rumah karena ada TV, kemudian kita pegang-pegang HP, kemudian ada pesan masuk, kita baca segala macam. Kalau di masjid memang kita niatkan untuk ibadah. Nah, jadi ini kesempatan untuk memperbanyak ibadah di dalam masjid selama melakukan itikaf, dengan tentu saja mengharapkan ridho dari Allah serta niat yang bersih. Kemudian kita juga dianjurkan untuk tidak banyak makan, jadi makan sesedikit mungkin lah. Apakah boleh tidur selama melakukan itikaf? Ternyata boleh, Pak. Jadi tidur, karena kan kita tidak mungkin juga semalam suntuk misalnya melek gitu kan. Pasti ada saatnya kita mengantuk. Nah, kita dibolehkan tidur. Tapi tentu saja dianjurkan jangan memperbanyak tidur. Kalau mau tidur mendingan di rumah aja gitu. Saya kira tidak banyak memang yang bisa disampaikan. Lalu apa saja keutamaan itikaf di bulan Ramadan? Nah, ini menurut literatur ini kurang lebih ada beberapa, tapi yang paling utama adalah keutamaannya, yang paling utama adalah kita mendapatkan kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar gitu. Jadi memang
bulan Ramadan itu adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar kan. Nah, jadi dikatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, jadi 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun kata yang sudah menghitung. Saya sendiri percaya Pak, saya nggak hitung lagi. Jadi apabila kita beribadah pada malam itu dan bertepatan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu nilainya sama dengan kita beribadah di hari-hari lain selama 83 tahun. Kira-kira begitu. Jadi betapa luar biasanya pahala bagi seseorang yang melakukan itikaf atau beribadah di malam Qadar. Jadi kalau malam kita sebut malam ya cukup malam Al-Qadar. Tapi kalau pakai Lailatul Qadar kita tidak usah bilang malam Lailatul Qadar karena Lail itu artinya malam. Saya hanya mengutip Ustadz Abdul Somad saja Pak. Nah, tentang Lailatul Qadar ini Allah sudah memfirmankannya di dalam surat Al-Qadar, surat ke-97 yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, itu jadi di dalam surat 97 Al-Qadar Allah sudah menerangkan tentang Lailatul Qadar. Nah, jemaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak khususnya diri saya sendiri dan secara umum bagi kita semua yang memiliki kesempatan, keluangan waktu, kesehatan, marilah kita isi 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah-ibadah yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keliru mohon dimaafkan, dan kalau ada pertanyaan boleh bertanya nanti ke Pak Ustadz, ke Pak DKM, karena saya mungkin tidak bisa jawab kalau pertanyaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.